Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'i ni'amihil kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muqtada jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini pun Allah Subhanahu wa taala gerakkan diri kita, langkahkan kaki kita, ayunkan tangan kaki kita menuju tempat yang paling mulia, yaitu masjid, untuk menjalankan sholat Jumat dengan berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di atas dunia ini Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah muliakan satu dari yang lain. Ada waktu-waktu yang dimuliakan dari waktu yang lain, namanya waktu mustajab, dan ada juga tempat yang dimuliakan dari tempat-tempat yang lain. Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas dunia ini adalah ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas dunia ini adalah masjid-masjidnya. Oleh karenanya masjid adalah sebagai pusat daripada tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sanggup memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang ada iman kepada Allah taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, ia mampu memakmurkan masjid dan juga menjadikan masjid sebagai tempat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keuntungan-keuntungan dan fadilah-fadilah. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan juga mereka saling mengajar, belajar di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka yaitu sakinah atau ketenangan jiwa. Yang pertama akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkumpul di masjid, membaca Al-Qur'an, saling belajar mengajar
di antara mereka, maka yang pertama adalah Allah akan berikan ketenangan jiwa. Hadirin yang mulia, Allah ciptakan ketenangan dan kegusaran adalah di dalam hati kita. Sementara hati kita ini qalbun dalam bahasa Arab yang artinya adalah bolak-balik. Hati ini terkadang senang, terkadang susah. Terkadang menghadapi problematika hidup kita bersedih dan sebagainya. Maka orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan ketenangan jiwa, karena menghadapi masalah apapun hendaknya kita senantiasa tenang, yaitu dengan kita berada di dalam masjid, sibuk dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar di dalam masjid, maka dijamin akan ada ketenangan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah, dan orang yang berkumpul di masjid kemudian mereka saling membaca Al-Quran dan saling belajar mengajar, beriktikaf duduk di masjid, maka akan diliputi oleh rahmah. Rahmat artinya kasih sayang. Kita ke dalam masjid, bertemu di dalam masjid, maka akan ditimbulkan oleh Allah rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya. Keluar dari masjid yang tadi masuk dalam keadaan saling benci, maka insya Allah keluar dari masjid akan ditimbulkan tarahum, saling menyayangi, saling mengasihi di antara kita semua. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Yang ketiga adalah akan dikerumuni oleh malaikat. Dari masjid itu sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat akan mendoakan dan mengerumuni kita. Mereka beristighfar, memintakan ampun kepada orang-orang yang berada di dalam masjid dalam keadaan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah, dan Allah akan sebut-sebut nama-nama orang-orang yang hadir di dalam masjid, disebutkan di majelis para malaikat, di majelis orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadirin yang mulia, bagaimana gembiranya ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disebut oleh seorang presiden, bupati, atau bahkan pemimpin kita saja di majelis yang besar, maka kita akan merasa bangga, merasa senang dan gembira. Ini orang-orang yang hadir di masjid-masjid kemudian saling sibuk dengan ibadah kepada Allah, nama-namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis malaikat yang jumlahnya triliunan, yang begitu besar majelis itu. Maka tentu saja orang-orang yang seperti ini akan merasa bangga, dan nanti di hari kiamat malaikat akan akrab dengan nama-nama orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk memakmurkan masjid sehingga hati kita tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala banggakan nama-nama kita di majelisnya para malaikat, dan menjadi orang yang beruntung di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.